Bab 3403. 300.000 batu roh kualitas tinggi. Dugaannya benar, batu iblis di sini tidak jauh berbeda dengan yang di luar. Harganya yang 5 kali lipat sungguh sangat konyol. Setelah melihat batu-batu yang diletak secara acak itu, tatapan Erik tertuju pada batu-batu yang khusus diletakkan di atas rak kayu di samping. Yang di sini cukup bagus. Kali ini, Erik sedikit tertarik. Toko ini cukup memiliki kemampuan, meskipun batu iblis di atas rak kayu itu tidak diketahui, kualitasnya memang jauh lebih tinggi. Di antaranya adalah permata yang didapatkan Mita dan pisau abadi kualitas tinggi milik Vinola. Tentu saja, jika membeli benda dengan harga setinggi 3.000 batu roh, itu juga tidak menguntungkan. Aku ingin melihat batu-batu yang diselimuti oleh Reiki itu lagi. Tatapan Erik tertuju pada batu iblis terbaik dari toko ini. Namun, ia mengerutkan keningnya. Selapis Reiki dan aura roh jahat dari batu iblis sendiri, kedua jenis aura ini saling bertumpang tindih, yang menyulitkan matanya untuk menembus dan melihat dengan jelas. Jika toko ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memilih benda-benda yang bagus, itu mungkin diletakkan di dalam cahaya Reiki ini. Namun, dia harus membiarkan kultivator ini merusak cahaya Reiki tersebut agar dirinya melihatnya. Kualitas batu-batu roh di sini benar-benar buruk. Erik berkata secara langsung dan mengejutkan orang-orang, serta membuat senyuman kultivator yang bertugas di sana seketika membeku. Mengapa teman seiman berkata seperti itu? Ujar kultivator tersebut. Aku melihat bahwa batu roh yang ada di sini dan di sana sangat biasa, mungkin hanya beberapa batu roh di dalam cahaya Reiki itu yang memiliki kualitas tinggi. Sayangnya, kalian sengaja membuat hal-hal mistis, yang membuat kami tidak dapat melihat kebenarannya. Mungkin itu juga merupakan benda-benda buruk, ujar Erik dengan hina. Ucapan teman seiman sangat keterlaluan, yang di dalam tirai cahaya ini adalah benda berharga. Tapi, sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa batu iblis di sini sangat berharga, yang hanya bisa dikeluarkan setelah dibeli, ujar kultivator itu sambil mengerutkan kening. Apakah menurutmu, aku tidak memiliki uang? Erik seketika mengeluarkan sebuah rumput ajaib tingkat 9, kemudian mengeluarkan yang kedua dan yang ketiga. Erik seketika mengeluarkan 5 rumput ajaib tingkat tinggi, Reikinya yang padat seketika menyebar ke seluruh ruangan dan membuat mata kultivator itu bersinar. Aku tidak kekurangan batu roh, tapi aku memiliki kebiasaan yang harus melihat bendanya sebelum kubeli. Aku boleh meletakkan rumput ajaib ini padamu, tapi aku hanya akan memberikannya kepadamu jika melihat benda-benda di dalam itu berharga, ujar Erik. Ini. Aku pergi mendiskusikannya dulu. Kultivator itu tersenyum dan segera turun. Tidak lama kemudian, seorang sosok tua berjanggut putih naik dengan pria berkumis dan kultivator sebelumnya. Aku adalah Brilian, apakah teman seiman ini yang ingin membeli harta karun toko kita? Benar, tapi aku harus memastikan kualitasnya terlebih dahulu, ujar Erik tanpa basa-basi. Baiklah, aku percaya pada teman seiman. Buka semuanya. Ketika melihat 5 rumput ajaib yang diletakkan Erik di atas meja itu, keserakahan melintas di mata Brilian. Dia tersenyum tipis dan melemparkan sebuah token kepada kultivator sebelumnya. Kemudian, Reiki yang berada di luar batu iblis yang diselimuti oleh cahaya Reiki di lantai 2 itu segera menghilang. Erik juga segera melihatnya. Jumlah batu-batu iblis ini sekitar 20-an dan tampak persis sama dengan yang di luar. Namun setelah membuka 2 jenis teknik mata, Erik segera melihat perbedaannya. Cahaya yang bersinar pada batu-batu iblis ini tidak hanya berwarna biru, 3 buah di antaranya memancarkan sedikit warna emas.
Kualitasnya sangat tinggi, dugaanku tidak salah. Tapi, tidak tahu apakah ada benda yang diperlukan Mita atau tidak. Erik memutar kembali pikirannya, dia maju untuk melihat 3 batu iblis itu dengan cermat. Kemudian, pupil mata Erik sedikit menyusut, dia benar-benar menemukan sesuatu. Salah satu dari 3 batu iblis itu adalah sebuah batu mutiara yang memancarkan reiki dan satu lagi juga merupakan sebuah slip giok. Pada batu iblis yang terakhir, dia melihat sebuah giok dengan jelas. Meskipun tidak tahu apakah itu adalah giok kuning terang atau bukan dan bentuknya berbeda, tetapi penampilannya sangat mirip. Erik memadatkan aura roh jahat di kedua matanya dan terus menyelidikinya tanpa henti. Matanya kemudian terasa perih dan air matanya tak tertahankan lagi. Namun karena dirinya mengenakan topeng, air matanya segera menghilang dan tidak dilihat orang lain. Setelah memastikan benda ini, Erik segera mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Radgos, benarkah sosok ini adalah sosok kaya? Cara berpakaiannya tampak sangat biasa. Tepat ketika Erik sedang menilai batu roh, Brilliant dan pria berkumis itu sedang melakukan transmisi suara. 90%, aku telah lama mengikuti pria ini. Sebelumnya, dia mendapatkan sebuah slip giok klan iblis yang bernilai lebih dari 10.000, bahkan ada seseorang yang menawarkan harga 15.000 batu roh, tapi ekspresi pria ini sama sekali tidak berubah, jelas bahwa dia memiliki wawasan yang luas. Pria berkumis itu membelai kumisnya dengan yakin. Menurutmu, berapa harga yang tepat untuk menjualkan batu-batu roh ini? Jangan sampai mengejutkannya hingga pergi tanpa membeli, ujar Brilliant. Tidak masalah untuk menjualnya dengan harga mahal. Kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam ini, tapi kita mengambilnya dari tempat itu, tidak mungkin merupakan benda di bawah standar. Bagaimana jika benar-benar terjual? Ujar Brilliant. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kita masih memiliki rencana akhir? Bagaimanapun, kita tidak akan rugi. Pria berkumis itu tersenyum dingin. Setelah membandingkan batu iblis itu dengan giok kuning terang, Erik menarik kembali tatapannya. Teman seiman, berapa harga 5 batu iblis ini? Erik langsung memilih 3 batu iblis yang memancarkan cahaya emas itu. Agar tidak menarik perhatian orang lain, dia juga memilih 2 batu iblis secara acak. Haha, ini adalah harta toko kami. Jika 5 buah, teman seiman mungkin tidak sanggup membelinya, ujar Brilliant sambil tersenyum. Semahal apapun itu, pasti ada harganya, bukan? Ujar Erik. 100.000 batu roh kualitas tinggi per batu, bagaimana menurut teman seiman? Ujar Brilliant secara langsung. 100.000 batu roh. Benda seperti ini juga seharga 100.000. Kualitasnya pun tidak sebaik yang kupilih. Sebelum Erik berbicara, Disen yang menyaksikan pertunjukan dari samping itu memelototkan mata dan berteriak. Barang-barang berharga karena langka, barang-barang ini berkualitas tinggi. Aku yakin teman seiman Kin dapat melihatnya, ujar Brilliant sambil tersenyum. Semahal itu, Erik mengerutkan keningnya. Sebuah batu roh yang biasanya dijual dengan harga 100 batu roh kualitas tinggi, dijualnya dengan harga 1000 kali lipat. Brilliant ini cukup jahat. Selain itu, mereka tidak mungkin tahu persis apa yang ada di dalamnya. Jika tidak, mereka pasti sudah membukanya sendiri. Untuk apa mereka masih menyembunyikannya dan menjualnya seperti ini? Lupakan saja, Erik. Batu-batu iblis ini jelas tidak sepadan dengan harganya. Jangan menghabiskan batu rohmu untuk harga yang sebesar itu, ujar Mita sambil menggelengkan kepala. Harga ini sangat tidak masuk akal.
Jika tidak mendapatkan benda bagus, itu adalah kerugian besar. Harga ini memang keterlaluan, kata Erik sambil tersenyum. Tapi, apakah semua ini seharga 100.000 koin roh? Erik bertanya sambil menunjuk batu iblis. Tentu saja, kecuali ini lebih mahal. Brilliant menunjuk salah satu dari 5 batu iblis yang dipilih Erik. Batu yang ditunjuk itu juga merupakan batu yang dilihat Erik untuk waktu paling lama, seharusnya itulah yang paling diminati Erik. Seperti yang diduga, setelah selesai berbicara, Brilliant menyadari bahwa ekspresi Erik tampak sedikit buruk. Lupakan saja, ini terlalu mahal, aku memang tidak sanggup membelinya. Seperti ini saja, aku akan membeli ketiga batu ini. Erik tersenyum tipis, dia mengambil ketiga batu iblis warna emas itu ke sisinya. Dia tahu bahwa Brilliant mungkin bersikap curang. Jadi, batu yang ia lihat untuk waktu lama itu bukanlah batu yang ia butuhkan. Karena harganya telah ditentukan, Erik langsung membeli ketiga batu iblis yang bercahaya emas itu. Giok kuning terang telah menghilang di daratan Jeoshu. Sebelumnya, Erik juga pernah melihat dari buku klasik bahwa langkanya benda ini membuatnya tidak memiliki harga. Bersambung.